Kal, bangun, molor baik lu, dasar gendut. Gue bentar lagi mau bebas, mau pamit pergi. Ya Bang, kemarin baru guru kita keluar dari sini. Sekarang elu, gue ditinggal sendirian dong. Udah, gak apa-apa. Lagian orang-orang di sini sekarang udah pada takut sama lu. Aman sekarang mah. Iya sih Bang, dari sekian banyak yang berguru sama Ki Sangkuni, kenapa cuman kita berdua ya Bang yang lulus? Mungkin karena lu punya terah bapak lu, Kal. Bapak lu kan orang sakti dari Kalimantan Selatan. Hehehe, iya kali ya Bang. Woi Kar, udah waktunya lu keluar dari sini. Siap-siap dah lu sekarang. Baik Pak, udah ye, gue pamit dulu. Pada waktunya lu juga bakalan bebas dari penjara ini. Sayangnya lu kena pasal pembunuhan. Coba kalau kayak gue cuman jadi preman kampung, bakal cepet lu keluarnya, Kal. Iya Bang, emang udah nasib gue kali ya. Tapi setelah gue keluar dari penjara ini, gue akan menuntut balas atas semua yang terjadi terhadap hidup gue. Bagus, Kal. Jangan lupa olahraga biar badan lu bagus, gak gendut kayak sekarang. Jadinya buat ngelawan orang kuat dan powerful. Siap Bang. Sekarang gue bisa menghirup udara kebebasan. Langsung aja dah gue pulang ke kampung gue. Pagi ini jemput Bagong buat berangkat sekolah di kota. Kalau dipikir-pikir nyesel juga gue dulu gak nyelesain sekolah sampai SMA. Jadi gini dah, terusin kejar paket C di kota yang jaraknya jauh banget. Coba kalau dulu gue tetap sekolah di mari, gak perlu dah jauh-jauh ke kota. Tapi mau gimana lagi, kagak gablek duit, terpaksa dah putus sekolah. Alhamdulillah sampai juga di rumah Babe. Bang, utang kemarin gimana? Masa Bang Petruk yang ngutang, jadi Aye yang ngutang? Lah iya kan, utang lu kan udah lunas kemarin Gong. Sekarang jadi gue yang punya utang sama lu. Duh, kok Aye jadi kucing ye sama perkataan Bang Petruk? Aye nggak punya utang sama abang, tapi Aye ngutangin duit 20.000 sama Bang Petruk. Iya Gong, lu udah nggak punya utang. Kalau kemarin tuh lu masih punya utang 10.000 sama gue. Kan lu ngasihnya cuma 10.000. Nah gue kan minjemnya 20.000. Terus lu lunasin dah utang lu dan bayar 10.000-nya lagi. Jadinya kan lu nggak punya utang.
alias lunas. Tinggal gue dah yang punya utang 20.000 sama elu. Ya udah dah, biarin. Yang penting ayah nggak punya utang lagi sama Bang Petruk. Sekarang mana utang abang yang 20.000 kemarin? Hehehehe. Entar Gong, gue bayarin deh pakai traktir makan somai sehabis pulang sekolah. Ya bang, somai kan 5 ribuan, masih kurang bang. Entar gue genepin dah jadi ceban Gong, biar lu kenyang. Ah, abang bisa aja. Akhirnya gue keluar juga dari penjara. Mabuk dulu dah di warung ini. Bakar. Hah, dia lagi. Bang, bir satu. Maaf bang, di sini nggak ada bir. Hah? Brengsek. Ya udah, lu keluarin yang mirip-mirip aja dah. Baik bang. Apa lu lihat-lihat? Maaf bang. Lu pada mau kemana lu? Hah? Di sini aja lu, jangan kemana-mana. Baik bang. Pokoknya gue nggak mau tahu. Sebelum lu pergi, semuanya tinggalin duit yang lu punya di meja itu. Hah? Baik bang. Ini Bang Bakar, adanya soda. Ya udah, biarin. Dan apa yang ada di warung ini, pokoknya gratis kalau gue yang minta. Ngerti? Ngerti bang. Biarin dah soda juga. Gara-gara Bakar udah bebas nih, dia balik lagi ke kampung ini. Kenapa nggak lamaan dikit sih di penjaranya? Iye, susah lagi dah jadinya kita. Dikit-dikit dipalakin sama dia. Emangnya kenapa sih dia bisa di penjara dulu, Pak? Dari dulu wataknya kagak berubah tuh si Bakar. Jadinya warga mari sebel sama dia. Katanya Pak Syukur sih yang ngeroyok dia di pasar, dulu yang ngeroyok dia banyakan. Jadi dia bisa dah diserahin ke polisi, dipukulin sampai babak belur sama pedagang di pasar. Begini nih ceritanya. Woi, mau kemana lu? Jangan lari lu, Kar. Bangsat, gue dikeroyok. Gue mesti melarikan diri nih. Ya, sialan lu. Akhirnya ketangkap juga lu, Kar. Ampun. Dasar pembuat onar lu. Sekarang kita serahin orang ini ke kantor polisi. Biar diamankan dan dipenjarakan. Nah, begitu ceritanya. Wah, kayaknya perbuatan yang dulu mesti kita lakukan lagi dah Pak. Kalau enggak, bisa-bisa meresahkan lagi dia. Boleh tuh. Siapa aja yang ikut? Gue dah Pak, gedek juga gue sama dia. Ntar gue ajak si Tonggos sama Pak Warkam yang punya warung. Sip, gue ajak Pak Syukur dah yang dulu nangkep dia. Lu Pit, ikut kagak? Anu Pak, bini ayah Pak lagi hamil gue. Belum bisa aja tinggal. Lu Sep, ikut kagak? Siap dah Pak, ayo ikut. Ya udah,
Ntar malam ketemu ye di rumahnya si Bakar. Kita grebek dia. Jangan lupa bawa senjata tajam. Siapa? Coba dah, nanti malam gue mau lihat siapa sebenarnya si Bakar itu. Lah, Lid, lu kok tahu kalau nih malam kita mau menyergap si Bakar? Iya Pak, aye dikasih tahu Bang Usep. Nah, si Usep kemana, Lid? Tahu Pak, katanya mau kemari juga dia. Wah, sekate-kate dia, malah mangkir. Semua siap ye? Siap Pak. Kar, keluar gak lu? Kar, keluar gak lu? Kar, keluar gak lu? Hah? Siapa itu? Lagi enak-enak minum bir, malah digangguin. Bentar, berisik aja lu. Gak tahu orang lagi senang apa lu ye. Mau apa lu kemari rame-rame? Hah? Kita warga sini mau lu pergi dari sini. Atau kalau enggak kita akan paksa. Lu mau paksa gue? Silahkan kalau lu bisa. Nah sekarang siapa yang mau maju duluan? Kar, jangan sekate-kate lu ye. Ntar kayak dulu lagi waktu lu kita serahin ke polisi, babak belur. Ah, gue kagak takut. Kalau perlu lu semua maju bareng-bareng. Hah? Baiklah kalau itu mau lu, Kar. Siap-siap lu ye. Iya, ditangkap. Aduh. Aduh. Terima nih. Terima nih. Nah, Aduh. Terima nih tuh. Bangsat lu ye, Kar. Malah ketawa lu. Udah, kita habisin aja orang begituan mah. Ayo. Hah? Apa yang mau lu lakuin sama gue? Siap. Buset, kaki udah dipotong, tangan udah dipotong, masih aja dia ketawa. Ah, kita buntungin aja dah kepalanya, biar dia mampus. Mampus dah lu sekarang. Alhamdulillah, sekarang kampung kita aman dari dia. Jangan terlalu senang dulu kau. Hah? Dia masih hidup? Hahaha, gue abadi. Hah? Buset. Woi, kenapa lu pada kabur? Ikutan dia. Mending kabur dah daripada kita mati. Tungguin gue. Sialan lu ye, tungguin gue. Hahaha, kembalilah kaki dan tanganku.
Ambillah kepala ini. Ternyata ilmu yang kupelajari di penjara sekarang bisa kupakai. Ternyata dia pemilik ilmu rawa rontek. Belajar dari mana dia? Baiklah, besok gue selesain masalah kampung ini. Habis dari mabok di warungnya Sopian. Sialan, makin jauh aja. Seharusnya bisa nih mabok di warungnya si Warkam. Padahal udah gue pesenin supaya nyediain bir, malah tutup. Bangsat tuh orang. Apa karena kemarin dia ikutan ngeroyok gue ya, jadinya takut? Biarin dah, emang itu yang gue mau. Biar warga mari pada takut sama gue. Nah, itu dia orangnya. Siap. Lu siapa? Berani-beraninya nyegat gue. Lu gak perlu tahu siapa gue. Lu yang buat onar di kampung ini. Gue bakal nyelesain masalah warga kampung ini. Boleh aja, silakan. Siap. Terima siap. 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 Bagus, sekarang masalah di kampung ini sudah selesai. Semoga kampung ini aman kembali. Sorry Kar, kepala lu kagak boleh menyentuh tanah. Atau lu bakalan bangkit lagi. Hehehehehe. Walaupun malam ini hujan deras, tetapi mesti gue lakukan juga atau mayat ini akan membusuk. Daging segar untuk membangkitkan nyawa memang salah satu syarat supaya rencana ini berhasil. Tapi kalau ini berhasil, kemungkinan mayat itu nggak bisa gue suruh. Biarin dah, semau dia aja, yang penting bisa membuat kampung ini dan kampung Temaritis carut marut.
Gue cari dulu nisannya. Wah, ternyata lumayan banyak yang mati di kampung ini. Akhirnya ketemu juga lu kau. Sekarang waktunya beraksi. Daging segar ini kusiapkan hanya untukmu kau. Bersiaplah, kau akan kubangkitkan. Bagus. Baiklah, semuanya udah beres. Sekarang tinggal gue bacain mantra pembangkit arwahnya. Kulo paringatkan sukmone kikatosakan sukmone panjenengan. Dumateng kakang ingkang angkatan Gelora Waronteng. Walos makin damelan betul marang. Amri sedaya warga kampung saged ajring marang panjenengan. Umoi coba pawana. Bagus. Bagus. Mayat itu telah bangkit. Dengan tumbal bayi itu pasti akan lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Sekarang waktunya gue pulang. Udah lepet nih, maju kena hujan. Dendam gua harus terbalaskan. Orang itu yang memenggal kepala gua mesti gua temukan. Gua mesti tanyain ke warga kampung di mana orang itu tinggal. Mereka pasti ada yang tahu. Alhamdulillah ya, mayatnya Surudi kemarin gak sampai nakut-nakutin warga. Iya Kal, untung aja ada Bang Petru kemarin yang nyampein pesan ke si Rudi. Kita sih kagak ada yang berani. Lu lihat, katanya mau diadepin same-same, malah pada kabur lu. Bukan itu Pak, soalnya kita pada takut, ngeri. Setan. Woi, lu yang pada nongkrong. Aduh, kabur. Hah, mau kemana lu? Ampun, Lu tahu gak orang yang ngambil kepala gue? mana gue tahu, emangnya lu siapa? Gue bakar. Gue hidup lagi. Hah? Bang Bakar? Udah mati waktu warga mari nemuin mayat lu, Bang. Orang yang menggal kepala gue udah tua. Dia pakai sarung di pinggang dan baju koko putih dengan celana pengsi hitam. Lu tahu kagak? Sepertinya itu Babe Semar, sesepuh kampung sebelah. Woi, lu ditanyain malah diem baik. Lu tahu kagak? Kalau kagak tahu, gue bikin mampus lu. Iya Bang, orang yang lu cari ada di kampung Tumaritis, Bang. Sekarang pergi lu. Siap. Ah! Sebelum gua ke kampung sebelah,
Gua mau neror warga kampung ini dulu. Hahaha. Malam-malam gini mau kemana sih, Pok? Padahal kan Aye mau pulang nih, malah dipaksa suruh nganterin ke jalan raya. Gue mau ke pasar impres kota bang. Pan kalau berangkatnya malam sampai sono menjelang pagi. Para pedagang pakaian baru turun, jadi dapetnya murah dan belum kehabisan. Kalau berangkat di pagi mah sampai sono kesiangan. Barang-barang yang murah pasti udah kehabisan. Maklum lah bang, bukan kredit kecil-kecilan. Oh gitu ye. Wah bisa nih dijadiin objekan ngojek malam-malam. Nah, terus tuh bang, gak kebagi-bagi juga kan hasilnya sama teman kang ojek lainnya. Alhamdulillah dah dapat masukan nih malam. Masukan ide ame masukan duit dari empok. Hehehe. Abang bisa aja. Gua tahu lu masih ada di dalam kan? Hah? Waduh, gue ketahuan. Lebih baik gue kabur dah. Siap. 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 Bakar hidup lagi. Puas gue mengobrak-abrik tempat ini. Sekarang giliran warga kampung lainnya. Hahaha. Hah? Itu kan Neng Dena. Neng, kenapa lari ngos-ngosan gitu? Mana hujan-hujanan lagi? Ini Bang Petruk, Cibakar yang punya ilmu rawa rontek hidup lagi. Padahal kepalanya udah buntung. Ngobrak-ngabrik warung Aye. Pelanggan pun tadi diacak-acak sama si Bakar. Bobak aja kelenger dipukulnya. Hah? Duh bang, gak jadi deh. Gue ke kotanya, anterin gue balik lagi ke rumah aja bang. Buset, gue juga takut dah kalau ketemu tuh mayat hidup di jalan. Ayo dah, Pok. Lebih baik kita ngumpet nih malam. Ya udah bang, Aye juga mau pulang. Ih, serem. Gara-gara pembalut Agus terpaksa hujan-hujan di warung. Mana deres banget lagi. Mudah-mudahan gak ada apa-apa nih malam. Ada cewek lagi berkeliaran malam-malam. Hehehe. Gue pinjem dulu dah kepalanya. Siap. Setan! Kesini lo. Mau kemana lo? Akhirnya dapat juga lo. Ampun!
Ampun, jangan bang. Akhirnya, untuk sementara, gue pinjem dulu nih kepala. Daripada gue ketemu tuh mayat hidup, lebih baik gue ngumpet dah di musola sampai besok pagi. Reng, kemarin gimana ya pas lu pada keliling kampung? Ada yang aneh kagak? Awalnya sih nggak ada yang aneh, Im. Tapi pas Petruk sama Limbu datang, hal anehnya baru muncul. Emangnya apa yang aneh, Truk? Waktu gue sama Limbu lagi di rumah Mpok Darti, pas Limbu mau ngebantu proses kelahirannya, tiba-tiba bayinya hilang, Im. Hah? Kok bisa gitu, Truk? Sangat gak masuk akal ya. Iya, Im. Aye sama Limbu aja sampai bingung. Tapi Bang, kalau dipikir-pikir, kata Bang Rai waktu itu mungkin bisa aja bener, Bang. Emang dia bilang apa? Dia bilang kejadian bayi hilang itu gara-gara ada orang lain yang minta bantuan ke dukun buat mindahin bayinya Mpok Darti ke perut yang minta bayi itu, Im. Wah, iya juga ya. Tapi nggak mungkin juga, Gong. Kalau ada dukun kayak begitu di kampung sini, pasti udah ditangkap sama Babe Semar. Pan bisa, Bang, pakai ilmu jarak jauh. Pelakunya bukan orang kampung sini kali. Bisa jadi sih. Ya, kita doain aja dah. Semoga bayi itu nggak kenapa-napa. Iya, Bang. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lulu pade, temenin gue yuk ke kuburan dekat situ Bulakan itu. Kemarin kan belum ketemu lubang kuburannya mayat hidup itu. Kita kan dapat giliran ngeronda, Beh. Entar siapa yang keliling kampung kalau semua nemenin Babe? Ya udah, si Bagong aja dah gue bawa. Ayo Gong. Siap deh, Beh. Ya udah, Ye, gue permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, nggak apa-apa nih mereka semua ditinggal. Nanti kalau yang di pos ronda ketemu mayat hidup, gimana, Beh? Santai, Gong. Anak-anak itu udah gede, pasti bisa jaga diri. Iya juga ya, Beh. Tapi, Beh, kalau misalnya mayat hidup itu punya ilmu goib, gimana, Beh? Si Gareng sama si Petruk Pan bisa lisilat, Gong. Jadi paling nggak bisa ngelawan lah. Tapi kalaupun mereka kalah, selama mereka masih punya kaki, jurus terakhir palingan kabur. Babeh bisa aja. Beh, kali ini kita mau ke kuburan yang dekat danau situ Bulakan itu kan. Entar nggak ada ape-ape lagi. Kayak kemarin kita keliling ke kuburan-kuburan di kampung ini. Kuburan yang dekat danau situ Bulakan itu, Pan, kuburan terakhir di kampung ini. Masa nggak ada juga, Gong? Gue yakin mayat yang dihidupin kemarin gak bakalan jauh dari kampung ini.
Beh, kemarin kan ada bayi yang hilang pas di dalam perut Mpok Darti. Itu siapa yang melakukannya, Beh? Tadi kita ngobrol-ngobrol waktu di pos ronda. Apa mungkin bener, Beh, kata Bang Rai, ada dukun yang mindahin bayi itu? Biasanya sih gitu. Tapi kalau ada dukun di kampung ini yang melakukan hal itu, pasti udah digerebek warga. Kayak kasusnya Mbah Gurem dulu. Tapi bisa aja kan bukan dukun di kampung ini, Beh. Kira-kira apa itu ulah orang yang sama ya, Beh? Sama orang yang menyebabkan teror di kampung ini. Bisa jadi sih, Gong. Tapi kemungkinannya kecil. Pan orang itu pasti selalu membangkitkan arwah untuk menyerang pejabat-pejabat di kampung ini. Hampir mustahil hubungannya bayi yang hilang itu dengan serangan teror yang kerap terjadi menyerang warga, Gong. Makin pusing aja ya, Beh. Itulah yang namanya manusia. Kalau enggak pusing, namanya mayat hidup. Samaan dong, Beh, kayak mayat hidup kemarin. Ya udah, ayo kita buruan ke lokasinya. Mumpung belum malam banget nih. Coba lu cari daerah sono, Gong. Gue cari daerah sini. Kalau nemu sesuatu, teriak aja ye. Iya, Beh. Hati-hati ye, Gong. Gue kudu nyari di mana orang itu berada. Orang yang membuat kepala gue putus. Karena orang itulah yang tahu di mana kepala gue disimpannya. Kata warga kampung gue, orang yang gue lihat ada di kampung Tumaritis. Awas aja itu orang, gue mau balas dendam. Ada orang di sono. Kebetulan nih malam, tangan gue belum mukul orang. Siap. Awas, Im. Wadaw, buset. Kok bisa kepalanya cewek, badannya laki? Waduh, Bang, tolong jangan ganggu kita-kita ye. Kita cuman ngeronda. Banyak omong lu, terima nih. Satu lagi, terima nih. Bujur ireng dah, gue sampai nyusruk begini. Waduh, gawat dah. Lebih baik gue nyusul si Bagong sama Babe. Tadi sih bilangnya mau ke kuburan yang deket danau situ Bulakan. Gue mesti ke sono dah. Beh, kemari, Beh. Kenapa, Gong? Lu nemu apa? Ini, Beh, ayo ketemu kuburan yang bolong. Astagfirullah. Nama nisannya Bardah. Kebetulan sekali. Kemarin gue denger dari RT sebelah. Temen dekatnya Bardah, si Tony yang nikahin mantan bininya itu, meninggal akibat dicekek. Tapi menurut penuturan warga situ, gak ada yang tahu siapa yang mencekeknya. Jangan-jangan mayat hidup itu yang mencekek si Tony, Beh. Firasat gue pun mengatakan begitu, Gong. Berarti dia dibangkitkan karena dendam. Pantesan tenaganya luar biasa waktu gue ngelawan dia.
Hah? Terus gimana nih, Beh? Jika yang ini gagal, ada kemungkinan orang ini akan membangkitkan mayat hidup yang lebih kuat lagi. Waduh, terus gimana nih, Beh? Gong, gawat dah. Hah? Kenapa, Truk? Kenapa lu lari kayak ketakutan gitu? Ini Beh, Aye, Gareng sama Doim tadi tiba-tiba diserang orang yang badannya laki-laki, tapi kepalanya perempuan. Hah? Sungguh aneh. Ayo Gong, Truk, kita susulin si Gareng sama si Doim. Coba sebutin, Truk, yang lu maksud itu kayak gimana? Kok bisa ada makhluk badannya laki-laki tapi kepalanya perempuan? Aye juga kurang tahu, Beh. Aye cuman lihat sekilas aja. Abis itu lari dah. Terus kok lu kesininya cuman sendiri? Si Gareng sama si Doim kemana? Kabur juga, Truk. Wah, tadi mereka pingsan, Beh, pas makhluk itu tiba-tiba menyerang kita. Makanya Aye langsung lari ke arah Babe supaya Aye bisa nyampein ini. Wah, untung abang bisa bertindak cepat ya, Bang. Coba kalau abang maksa ngelawan, Aye sama Babe nggak bakal tahu. Iye, Gong. Ya udah, kita buruan ke sono. Ntar Gareng sama Doim kenapa-napa lagi. Wah, mereka beneran pingsan, Beh. Waduh, makhluk itu udah kagak ada, Beh. Truk, Gong, kalian tolongin Gareng sama Doim. Terus kalian panggil warga sekitar buat bantuin kalian. Dan suruh warga semua waspada. Jangan berkeliaran di luar rumah. Biarin makhluk ini gue yang cari. Siap, Beh. Hati-hati ya, Beh. Sialan, berani-beraninya dia ngelukain anak gue. Gue cari lu sampai dapat. Kemana dia pergi? Gue mesti cari jejaknya. Nah, ini dia. Kelihatan dari jejaknya, gak pakai alas kaki. Bagus. Dia lari ke arah sana. Gue susul lu. Hap. Nah, itu dia. Woi, makhluk aneh. Mau ngapain lu ke rumah warga gue? Hah? Siapa lu? Berani-beraninya nyetop gue, hah? Gue Semar, sesepuh kampung ini. Apa yang lu cari di mari? Gue mau nyari orang yang udah ngambil kepala gue dulu. Kira-kira bentukannya sama kayak lu, tapi dia tonggos dan rambutnya setengah botak. Gigi tonggos dan rambutnya setengah botak. Sepertinya itu Bang Togok. Wah, gue gak bisa tinggal diam kalau gini. Atau dia akan menyerang Bang Togok. Lu kalau dilihat-lihat hampir mirip sama dia. Apa lu ada hubungannya sama dia? Hah? Emangnya kenapa? Hah? Jadi lu punya hubungan sama dia. Cepat kasih tahu di mana dia sekarang. Gue mau balas dendam. Kalau lu mau ketemu sama dia, hadepin gue dulu. Wah, nantangin lu ye. Siap. 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 Hap. Ha. 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 Siap. Siap. Ha. Ha. Siap. Siap. Ha. Siap. Ha. 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 Siap. Siap.
Iya. Hah, Bang Togok? Ngapain Bang Togok kemari? Nah, orang itu yang gue cari. Mana kepala gue? Kembaliin sekarang. Lu mau cari kepala lu? Langkahi dulu mayat gue kalau bisa. Mari kita serang bersama-sama, Bang. Siap. Kalian pikir kalian berdua bisa ngalahin gue? Gue punya ilmu rawa rontek dan gue nggak bisa mati. Hahaha. Rasa ini. Siap. Rasakan ilmu cahaya ini. Ya. Nah, dia kebal terhadap api, Bang. Dia memang sulit untuk dikalahkan, Is. Gue emang gak bisa mati. Coba kita gabungkan jurus kita, Bang. Siap, Is. Iya. Iya. Siap, Bang. Siap, Is. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya mayat hidup itu hancur juga berkeping-keping, Bang. Is, maafkan gue. Dahulu gue terlalu iri sama lu. Sampai mencelakakan orang yang lu cintain. Dan juga gue cintain si Sutiragen. Sekarang, akibat ketamakan gue, kita semua nggak mendapatkan apa-apa. Semuanya sekarang hanya berakhir dengan penyesalan. Sudahlah, Bang. Itu sudah berlalu sangat lama sekali. Lagi pula, kita ini kakak beradik. Untuk apa memendam amarah dan balas dendam? Toh, semua itu sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Is. Sebenarnya, mayat yang mempunyai ilmu rawa rontek ini bernama Bakar. Dulu, dia adalah preman kampung sebelah. Karena ulahnya udah keterlaluan. Bahkan warga geram. Sehingga mereka semua pada membacok dan mencincangnya. Namun, luka-luka dan tubuhnya yang terpisah-pisah selalu menyambung kembali. Sehingga orang itu tidak pernah terjemput ajal. Maka dari itu, gue pun terpaksa bertindak, Is. Dengan cara memisahkan kepalanya dengan tubuhnya. Lalu, kepala itu gue gantung di rumah. Sehingga tidak pernah menyentuh tanah. Barulah si Bakar itu mati. Tapi kok bisa bangkit ya, Bang? Padahal kepalanya kan masih dalam keadaan tergantung di rumah Abang. Sepertinya ada orang yang membangkitkan mayat itu, Is. Firasat Aye juga begitu, Bang. Tapi siapa ye? Bedebah, kenapa tadi kita lupa menanyakan perihal itu ke si Bakar? Astagfirullah. Iya betul, Bang. Aye juga lupa. Tapi Aye rasa jawabannya akan sama dengan jawaban dari mayat hidup yang Aye kalahin kemarin, yaitu si topeng merah. Hah? Topeng merah? Gue belum pernah melihatnya selama ini. Baiklah, Is, nanti gue akan bantu cari siapa itu si topeng merah. Dia pasti bukan orang sembarangan. Siap, Bang. Bantuan Abang memang diperlukan warga kampung ini. Sebab sudah beberapa hari ini kampung Tumaritis diteror terus dengan penyerangan-penyerangan dari mayat hidup. Ya udah, gue mau langsung pulang ya, Is. Tadi gue habis beli benih padi di kota buat sawah gue. Sayup-sayup gue denger suara orang berantem. Pas gue deketin, tahu-taunya elu. Jadi gue langsung tolongin dah. Oh, ya udah, Bang. Makasih ye. Sama-sama, Is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.